Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu birril ab, bab tentang berbakti kepada ayah. Bab tentang berbakti kepada ayah. Kalau pada pertemuan sebelumnya, babnya bab berbakti kepada ibu. Kalau sekarang bab berbakti kepada ayah. Ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb qal haddatsana Wuhayb bin Khalid an Ibnu Shubrumah qal sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal qila ya Rasulullah man abar qal ummak qal thumma man qala ummak qal thumma man qala ummak qala thumma man qala abak. Telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Sulaiman bin Harb, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhayb bin Khalid dari Ibnu Shubrumah. Ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Dikatakan artinya orangnya tidak disebutkan. Ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau pun menjawab, ibumu. Lalu orang itu kembali bertanya, lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian kepada siapa? Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Lalu orang ini kembali bertanya, kemudian kepada siapa aku harus berbakti? Maka Rasulullah pun menjawab, ayahmu. Ibumu, 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 ayahmu. Lalu berkata lagi Imam Bukhari, haddatsana Bishr bin Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Yahya ibn Ayyub qal haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni qal birra ummak thumma 'ada faqala birra ummak thumma 'ada faqala birra ummak thumma 'ada fi rabi'ah faqala birra abak. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, seseorang mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Lalu orang itu kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, maka beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Lalu orang itu mengulangi lagi perkataan yang sama, maka Nabi pun menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulangi lagi sampai yang keempat kalinya, maka Rasulullah pun bersabda, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Jadi berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, lalu berbaktilah kepada ayahmu. Nah, itulah dua hadis dalam bab birrul ab, bab berbakti kepada ayah. Ya, dari hadis ini kita mungkin bertanya, kenapa Imam Bukhari menyebutkan dua hadis yang sama? Kedua-duanya membahas tentang apa? Tentang berbakti kepada ayah. Kenapa diulangi? Nah, ini kebiasaan Imam Bukhari. Kadang Imam Bukhari menyebutkan satu hadis, lalu menyebutkan hadis lain yang maknanya sama. Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Disebutkan hadis yang sama, tujuan untuk menguatkan apa yang beliau sebutkan dalam hadis pertama. Nah, dari hadis tadi, dua hadis tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita bisa mengambil mungkin dua pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya menyebut Rasulullah atau Nabi Allah. Sebab Abu Hurairah
Dalam hadis kedua menyebutkan datang seseorang kepada Nabi Allah. Nabi Allah. Kadang kita menyebut Rasulullah. Kadang para sahabat pun berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah. Kadang wahai Nabi Allah. Ini menunjukkan boleh kita mengucapkan salah satu dari keduanya. Bisa Nabi bersabda atau Rasulullah bersabda. Ini semua diperbolehkan. Walaupun kalau mungkin ditanya mana dua gelar ini yang lebih utama, Rasul atau Nabi? Rasul kedudukannya tinggi. Tapi walaupun begitu, kita boleh menyebut Nabi Rasulullah dengan Nabi. Ya, Nabi telah bersabda Nabi kita atau telah bersabda Rasul kita, semua itu diperbolehkan. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua, sesuai dengan judul bab, wajibnya berbakti kepada ayah. Ya. Yang pertama disebutkan Nabi berbakti kepada ibu, lalu saya itu apa? Ayah. Maka jangan lupakan ayah ya. Memang ibu posisinya memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam. Sampai-sampai Allah dalam hadis ini disebutkan berwasiat, kata Rasulullah menyebutkan Allah mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada ibu sebanyak 3 kali. Tapi setelah itu apa? Ayah. Jadi jangan sampai seorang pilih kasih ya, berbaktinya kepada ibu, ayahnya tinggalkan, atau kepada ayahnya, ibunya tinggalkan dengan alasan apa? Ibu saya atau ayah saya ini menelantarkan saya, kan itu saya baktinya kepada ibu. Ini keliru. Atau seorang berbaktinya kepada ayahnya, ibunya nggak mau, dengan alasan apa? Ibu saya menelantarkan saya ketika masih kecil, saya nggak mau berbakti deh, lebih baik saya sama ayah saja. Nah, ini sikap yang keliru dan durhaka. Jadi Bapak, kita wajib berbakti kepada ibu atau ayah walaupun keduanya menzalimi kita. Nanti akan disinggung dalam bab setelahnya. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua menzalimi kita. Menzalimi kita artinya tidak menunaikan hak kita. Walaupun ibu misalnya atau ayah lah tidak menunaikan hak saya, tetap saya wajib berbakti kepada ayah saya, menunaikan hak ayah saya. Adapun hak saya yang tidak tunaikan ayah saya, ini urusan ayah saya dengan Allah. Jelas Bapak ya? Ini sama seperti dengan pemimpin kita. Kalau pemimpin suatu daerah negara misalkan tidak menunaikan hak rakyat, apakah rakyat tidak juga menunaikan hak pemimpin? Tidak, nggak seperti itu prinsipnya. Rakyat tetap harus menunaikan hak pemimpin. Terus bagaimana hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin? Itu urusan pemimpin dengan Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini sekali lagi hadis ini menunjukkan wajibnya berbakti kepada ayah setelah ibu ya. Kita wajib berbakti kepada ayah kita walaupun ayah kita menzalimi kita ya. Ya, kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada ayah dan ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.